JD.ID merupakan layanan e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia. Tutupnya e-commerce layanan belanja online ini memperpanjang rentetan perusahaan digital yang gulung tikar. JD.com merupakan induk dari JD.ID atau dikenal juga sebagai Jingdong, adalah sebuah perusahaan perbelanjaan online yang berpusat di Cina. JD.ID sendiri didirikan oleh Liu Qiangdong atau Richard Liu, pria asal desa Chang'an di provinsi Jiangsu, Cina yang lahir pada 10 Maret 1973. Dilansir dari laman resmi, JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dengan mengemban misi Make the Joy Happen atau menghadirkan kebahagiaan. Namun, tumbangnya JD.ID bukan suatu hal yang mengagetkan, sebab akhir tahun lalu perusahaan ini sudah melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 30% atau 200 orang. Lalu bagaimanakah nasib karyawan JD.ID? Head of Corporate Communication and Public Affairs JD.ID, Satya Yuda Indraswara, mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini. Salah satu langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan, ujarnya tahun lalu. Langkah PHK tersebut nyatanya bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei 2022, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia. Meski telah mengumumkan berhenti beroperasi serta menutup layanannya di Indonesia bertanggal 31 Maret 2023, tetapi nasib karyawan yang ada saat ini belum jelas, apakah akan diberi kompensasi atau ada langkah lainnya. Penutupan situs layanan JD.ID ini erat kaitannya dengan ketatnya persaingan bisnis marketplace di Asia Tenggara. Ada 3 saingan besar yang dianggap gagal dikalahkan oleh JD.ID di Indonesia dan di Thailand. Ketiga saingan yang dimaksud adalah Lazada dari Alibaba Group, Shopee dari CLTD, dan Tokopedia dari Goto Group. Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan penutupan situs e-commerce ini. Pada tanggal 15 Februari, batas terakhir pemesanan lewat aplikasi. Tanggal 28 Februari, tanggal pesanan terakhir kali akan diproses. 15 Maret, seluruh layanan purna jual dari JD.ID tutup. 22 Maret, seluruh layanan purna jual dari aplikasi JD.ID terakhir kali akan diproses. Dan 31 Maret 2023, aplikasi JD.ID di dalam App Store dan juga Play Store akan dihapus. Secara finansial, JD.ID berhasil mencatatkan rekor kenaikan jumlah transaksi dalam 1 jam pertama pada pelaksanaan program kampanye 12-12 Year End Sale tahun 2020. Ini merupakan hasil tertinggi JD.ID selama 4 tahun terakhir. Namun pada rencana penutupan perusahaannya, mulai 31 Maret 2023, berbagai produk kebutuhan masyarakat dijual dengan harga promo. Mulai dari makanan, minuman, skincare, fashion, peralatan rumah, elektronik, dan lainnya, JD.ID juga menambahkan keterangan potongan harga di produk-produk. Ada produk yang diberi keterangan harga terendah dalam 60 hari, hingga diberi keterangan harga terendah dalam 360 hari, alias tahun. Hal ini terlihat JD.ID memang tengah berupaya mengosongkan stok barang yang dimilikinya. Pesatnya perkembangan teknologi bisa membuat siapa saja menjual barang secara online. Maka tak heran, persaingan online shop di Indonesia menjadi sangat ketat.